Benci. Ya. Selamat sore, salam Merdeka Literasi semuanya. Baik, materi kita masih tentang proposal penelitian. Jadi kali ini akan dipresentasikan materinya oleh teman kita Angelica Pio, yaitu materi pada modul 5, bahasa proposal penelitian dan bahasa proposal kegiatan. Seperti apa formulasi bahasa pada proposal penelitian dan proposal kegiatan, kita ikuti bersama. Disilakan, Angeli. Ya, nama saya Angelica Sarapio dari jurusan Sistem Informasi kelas A. Salam Merdeka Literasi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tentang aplikasi TikTok. Sedikit penjelasan tentang proposal penelitian. Struktur proposal penelitian yang pertama, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan laporan. Perbedaan proposal penelitian dan proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu suatu jenis atau bentuk proposal yang digunakan untuk memberikan rincian mengenai suatu kegiatan yang akan diadakan. Sedangkan proposal penelitian secara format adalah tinjauan pustaka atau landasan teorinya, perumusan masalah, metode penelitian secara penulisan harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Penjelasan istilah keakanan. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Dengan demikian, proposal dibuat dengan formulasi bahasa khusus yang antara lain ditandai oleh makna keakanan tersebut. Kata akan berorientasi kepada hal yang dituturkan, sedangkan kata ingin berorientasi kepada diri penutur. Perbedaan orientasi ini mengisyaratkan bahwa akan terkesan lebih objektif, sedangkan ingin terkesan lebih subjektif. Namun demikian, kedua kata itu sama dalam hal waktu yang diacu, yaitu waktu yang akan datang atau keakanan sebagai kontraks dari kekinian. Proposal penelitian tentang aplikasi TikTok. Bab 1, pendahuluan, latar belakang penelitian. Kehadiran teknologi komunikasi saat ini telah banyak mempengaruhi cara pandang orang terhadap hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk cara pandang orang tua dalam mengasuh anak. Dahulu, banyak orang tua masih membiarkan anak untuk bermain di luar rumah dengan bermain bersama teman-teman mereka, memainkan permainan tradisional, dan lain-lain. Akan tetapi, sekarang ini banyak orang tua lebih mengandalkan teknologi digital sebagai media untuk permainan anak, yang kemudian memberi akses dengan memberikan smartphone secara langsung untuk digenggam oleh anak. Bagi orang tua, menganggap bahwa sekarang adalah era digital, masa di mana pemakaian gawai dianggap suatu hal yang normal. Dari gambar 1.1, data jumlah pengguna internet berdasarkan usia, data yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 143,26 juta jiwa dan akan terus bertambah lagi seiring dengan perkembangannya dua zaman. Dari jumlah tersebut, 16,68% diantaranya merupakan pengguna aktif media sosial yang berusia 13-18 tahun dengan penetrasi pengguna sebesar 75,50% berdasarkan usia. Jumlah ini membuktikan bahwa pengguna internet di Indonesia didominasi oleh anak-anak yang berusia 13-18 tahun. Ini disebabkan karena anak-anak saat ini bisa hampir setiap jam menyempatkan waktunya setidaknya untuk membuka media sosial mereka. Dari banyak media sosial yang ada, TikTok merupakan media sosial baru yang memberikan wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi melalui konten video. Tidak sedikit pula anak-anak yang bergabung menggunakan media sosial ini, karena akses yang diberikan oleh orang tua dalam mengakses media sosial, terdapat pula kecenderungan anak untuk meniru perilaku yang tidak sesuai dengan usia mereka.
Sebagai contoh, gambar 1.2, tayangan dengan ekspresi sedih. Contoh kasus pertama adalah sebuah video TikTok yang diunggah oleh akun TikTok Indonesia tentang seorang anak perempuan yang mengunggah video dengan lip sync lagu dewasa dan ekspresi menangis. Lip sync lagu yang dinyanyikan merupakan lagu tentang percintaan yang mana tidak sewajarnya ditiru oleh anak-anak. Dan juga ada contoh gambar 1.3, tayangan dengan adegan erotis dan pelukan. Contoh kasus kedua, tidak hanya lagu saja yang ditiru oleh anak-anak, namun juga dalam hal meniru gaya berpelukan dengan diiringi lagu percintaan milik grup band Armada yang berjudul Asal Kau Bahagia. Berdasarkan contoh di atas, pengguna media sosial TikTok di kalangan anak-anak harus dilandasi dengan pemahaman bagaimana memilah dan memilih suatu informasi serta cara pemanfaatannya. Fakta menunjukkan bahwa media sosial sering menyajikan informasi yang justru dapat membahayakan anak, baik fisik maupun mental. Dalam mengakses media sosial, umur yang sesuai dengan syarat pembuatan akun di media sosial adalah umur 13 tahun ke atas. Pengguna media sosial seringkali tidak terkontrol, mulai dari waktu penggunaan hingga tempat penggunaan. Media sosial memiliki sisi negatif bagi anak. Di dalam terdapat masalah yang dikenal dengan sebutan TMI atau Too Much Information, di mana anak-anak yang mengisi waktu luangnya dengan mengakses media sosial secara tidak sadar mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang kehidupan pribadi mereka. TMI mendorong potensi perilaku lainnya yang disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Hal ini mendorong anak untuk terus-menerus mencari berbagai informasi dari internet melalui media sosial. Pada tahap inilah anak-anak akan rentan pada resiko mengakses konten-konten negatif. Karena hal inilah perlunya orang tua memperhatikan apa yang dilakukan anak di media sosial dan perlunya hubungan komunikasi orang tua dan anak mengedukasi anak. Orang tua dapat memberikan pengertian kepada anak mereka bahwa penggunaan media sosial harus disaring mana yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Orang tua juga dapat memberikan literasi bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak. Rumusan masalah. Kehadiran media sosial saat ini telah mengubah cara pandang orang tua dalam mengasuh anak. Banyak orang tua lebih mengandalkan teknologi digital dengan memberikan smartphone sebagai media untuk permainan anak dibandingkan anak harus bermain dengan teman-teman sebaya mereka. Dengan smartphone yang anak-anak miliki memungkinkan mereka untuk menyelami dunia internet yang berupa media sosial. Pada kenyataannya, anak-anak seusia mereka belum mengerti bagaimana menggunakan media sosial yang bijak, bahkan belum mengerti mana media sosial yang bersifat positif dan mana yang negatif. Ketika orang tua melihat dan mengetahui anak bermain media sosial, yang menyebabkan fenomena anak meniru hal-hal yang belum sepantasnya dilakukan, apakah ada komunikasi yang dilakukan dengan anak, berdiskusi tentang media sosial, bahkan memberikan edukasi terhadap sang anak. Fokus penelitian. Prosedur fokus penelitian untuk memudahkan penelitian dalam mencari informasi berupa permasalahan yang akan dijadikan sebagai penelitian dengan mencari solusi suatu masalah di dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan utama pada penelitian adalah persepsi orang tua pada anak pengguna media sosial di Manado. Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui sensasi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi TikTok. Yang kedua, untuk mengetahui atensi sang anak setelah mengenal dan menggunakan aplikasi TikTok. Dan yang ketiga, untuk mengetahui interpretasi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi TikTok agar tidak melakukan hal-hal yang negatif dalam penggunaannya. Pertanyaan dalam penelitian. Yang pertama, bagaimana sensasi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi TikTok? Yang kedua, bagaimana atensi anak setelah mengenal dan menggunakan aplikasi TikTok? Yang ketiga, bagaimana
interpretasi orang tua terhadap anak pengguna TikTok agar tidak melakukan hal-hal yang negatif untuk penggunaannya. Dan yang terakhir, apa dampak positif dari anak setelah mengenal dan menggunakan aplikasi TikTok? Kegunaan penelitian. 1. Kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis dalam penelitian mengenai persepsi orang tua terhadap anak pengguna aplikasi TikTok di Manado adalah sebagai berikut. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat secara teoritis, yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan dalam bidang persepsi pada masyarakat di Manado. Kegunaan praktisi yang pertama, penelitian mampu menambah wawasan dalam pengetahuan di bidang komunikasi, khususnya di media sosial. Yang kedua, secara praktisi untuk menambah wawasan orang tua dalam menghadapi anak pengguna TikTok. Dan yang ketiga, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber pengetahuan dan bahan masukan serta pemikiran untuk menambah wawasan bagi orang tua dalam penggunaan TikTok terhadap anak. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari berbagai web yang ada dan juga dari artikel jurnal yang saya baca. Demikian hasil presentasi saya, dan terima kasih dan salam literasi. Salam Merdeka Literasi, Pio. Terima kasih ya.